Halo Sobat Adventure, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi kisah sewaktu mendaki ke Gunung Lawu. Kali ini saya berangkat berempat dengan Bagus, Dewi, dan Arpin. Kita berangkat dari Jakarta menggunakan kereta api berantas tujuan Jakarta Solo Jebres. Keadaan di stasiun siang itu sangatlah ramai dipenuhi oleh penumpang kereta. Kami pun disambut dengan petugas yang memeriksa tas keril kita. Kami diperiksa untuk memastikan bahwa kami tidak membawa gas portable. Sekedar info, peraturan untuk naik kereta sekarang, kita dilarang membawa gas karena beresiko merugikan orang lain. Kereta pun berangkat. Sampainya di Solo Jebres, kami lanjut menyewa mobil seharga 200.000 untuk menuju ke base camp. Karena waktu sudah larut malam, kami pun bergegas untuk beristirahat. Keesokan harinya, selepas packing ulang dan sarapan, kami pun memulai pendakian kami. Sebelumnya, kami mengisi data diri dan meninggalkan kartu identitas di pos Simaksi. Berbicara tentang jalur Candi Cetok, sebetulnya jalur ini adalah jalur yang paling pendek dan cepat menuju puncak Lawu. Akan tetapi, jalur yang pendek ini sekaligus menjadi jalur yang paling berbahaya. Jika kita melewati jalur via Candi Cetok, kita akan melewati situs budaya Candi Cetek. Tak jauh dari situ terdapat kolam-kolam pemandian yang pada saat kami ke situ belum selesai proses pembangunannya. Kami pun melewati ladang-ladang pertanian milik warga sekitar dan keluar masuk hutan menuju pos 2. Jalak Lawu. Tak disangka di tengah perjalanan saya ditemani seekor jalak gading. Yang banyak orang percaya bahwa jalak gading sering muncul dan memberi petunjuk jalan kepada para pendaki yang memiliki tujuan baik. Setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam, kami pun tiba di pos 3. Kami mendirikan tenda di sini karena di sini dekat dengan sumber air. Kami pun bermalam di sini untuk mulai trekking besok pagi. Keesokan harinya, setelah beres-beres tenda, kami pun beranjak lagi. Kontur jalan menuju pos 4 sangatlah terjal. Jurang curam menganga di pinggir trek. Kabut tebal sering turun membuat jarak pandang menjadi begitu pendek dan memperbesar resiko tersesat. Nomor api merbabu kelihatan. Terus di atas awan kan. Kami pun tiba di pos 5 Bulak Peperangan. Sungguh, perjalanan dari pos 3 ke Bulak Peperangan sangat menyiksa. Saya hampir putus asa dibuatnya. Selepas beristirahat dan mengisi tenaga, kami pun lanjut jalan lagi. Di Bulak Peperangan hanya ada beberapa tenda pendaki dan kami dianjurkan untuk bangun tenda di dekat area Gupak Menjangan. Dengan tenaga sisa dan langkah pelan, saya menyusuri Bulak Peperangan. Untungnya pemandangan hamparan bukit hijau dan berundak-undak
menjadi sedikit asupan tenaga tambahan. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, kami pun tiba di camp area Gupak Menjangan. Ternyata, view di sini benar-benar memanjakan mata. Hamparan padang sabana yang luas dan bukit-bukit menambah keindahan. Kami pun mendirikan tenda di sini. Perasaan tenang dan damai sungguh terasa di sini. Meninggalkan sejenak hiruk-pikuk kota, melihat hamparan padang sabana yang luas dan perbukitan yang hijau, pikiran yang rumit seakan diisi ulang kembali. Jadi gini guys, di sini tepat pukul jam 3 sore. Pukul Kita 3 mau sore summit. itu. Ya monggo. Mau summit ya? Ya. Enggak summit. Oh besok. Oh mau iem guys. Di sini banyak manusia strong. Hidung gue sampai hitam. Sebelum kami kita makan dulu ya. Makan dulu guys. Pak. Ya. Seusai mengganjal perut dengan mie instan, kami pun memutuskan untuk melanjutkan summit attack sore itu juga. Pikiran yang nekat, pikirku kala itu. Gupak Menjangan. Sabana guys, Sabana Launo. Oh iya, saya hampir lupa. Semenjak di pos 3, kami berkenalan dengan pendaki lain asal Jakarta yang meminta untuk ikut bergabung menuju puncak. Akhirnya, kami pun berjalan beriringan menuju puncak Lawu. Kontur jalan menuju Pasar Dieng sedikit menanjak. Di sini dipenuhi tumbuhan-tumbuhan semak. Sesekali di kanan kiri terdapat pohon-pohon pinus. Kami terus berjalan beriringan seiring matahari yang perlahan tenggelam. Ada yang aneh di pendakian kali ini. Dewi yang sudah sering naik gunung, di Gunung Lawu kelihatan kelelahan sekali, sedikit-sedikit berhenti. Padahal sudah saya bujuk berulang kali untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak dan kembali ke tenda. Tapi dasar kepala batu, Dewi tetap memaksa untuk tetap naik ke puncak. Kami pun berjalan beriringan. Setelah melewati pos Pasar Dieng dan hampir tersesat di Hargo Dalem karena jalur yang bercabang dan minimnya papan penunjuk jalan, kami pun tiba di puncak Hargo Dumila. 15 menit menikmati sunset di puncak Lawu, kami pun memutuskan untuk segera turun. Matahari yang semakin redup membuat suhu terasa lebih dingin. Dari kejauhan nampak matahari mulai perlahan tenggelam. Di Lawu, saya dapat pelajaran baru. Di sini, suasana mistis terasa kentara sekali. Jika kalian kesini, jangan kaget jika di kanan kiri sekitar Pasar Dieng terdapat sesaji.
Bahkan di Tugu Puncak pun terlihat beberapa sesaji. Tidak harus percaya, bukankah kita hanya perlu menghormati, karena sebagai pendaki, kita adalah tamu. Tetap jaga perilaku dan jangan tinggalkan temanmu di jalur pendakian. Salam sedulur, salam adventure.